Okay, good morning my students. Today is our English class. Materinya masih sama tentang should. Kemarin kita sudah tahu macam-macam should ya, dari yang present atau yang should plus verb 1, terus should plus be sama verb ing, dan yang terakhir itu should plus have dan verb ketiga. Nah, di sini Miss akan bahas dulu should yang pertama, yaitu should yang plus verb 1. Artinya dia itu pattern present. Nah, di sini pattern present itu digunakan kalau kalian mau memberikan saran dengan beberapa pilihan. Oke, kita langsung ke pattern. Apa sih pattern itu? Nah, di sini pattern itu rumus kalau kalian mau membuat kalimat gitu. Nah, di sini patternnya itu ada 3, ada yang positif, ada yang negatif, sama interrogatif. Nah, kita bahas dulu yang positif. Di sini pattern yang digunakan untuk untuk membuat should dalam bentuk positif ada subjek, ada should, ada verb 1, ada objek. Oh ya, perlu kalian ingat bahwa pattern dari setiap pattern itu ada 2 pilihan. Ada yang verbal sama ada yang nominal. Nah, ini kalau yang verbal itu artinya dia itu menggunakan kata kerja. Verb, ingat ya, verb itu kata kerja. Jadi kalau yang verbal dia itu menggunakan kata kerja. Kalau yang nominal dia itu tidak memiliki kata kerja. Oke, nanti kita bahas yang nominal. Sekarang yang verbal dulu. Nah, yang verbal dalam yang positif itu subjek plus should plus verb 1 plus objek. Jadi ada subjek, ada should, ada verb ke-1, ada kata kerja ke-1, dan ada objek. Kita langsung ke contoh. You should consume vitamin. You should consume vitamin. Kamu seharusnya mengkonsumsi vitamin. Ini memberikan saran bahwa kamu itu harus mengkonsumsi vitamin. Nih, kita analisis you di sini sebagai subjek, should sebagai modality should, consume sebagai verb ke-1, dan vitamin sebagai objek. Itu untuk membuat kalimat positifnya. Oke, kita langsung ke kalimat yang negatif. Lihat, subject plus should plus not plus verb 1 plus objek. Nah, di sini ada tambahan not karena ini dalam bentuk negatif. Kita langsung ke contoh. You should not eat seblak too spicy. Kamu seharusnya tidak atau jangan makan seblak terlalu pedas. Ini hanya sebagai saran saja ya. Nih, lihat, kita analisis. You sebagai subjek, should sebagai modality should, ini not karena dalam bentuk negatif, dan eat sebagai verb ke-1, kata kerja ke-1, seblak sebagai objek, dan too spicy sebagai kata keterangan gitu. Oke, kita langsung ke kalimat interrogatifnya. Kalimat interrogatif itu digunakan untuk kalimat tanya. Nah, lihat di sini patternnya dibalik. Jadi modality should dulu, baru ke subjek. Kesananya sama, tetap verb 1 dan objek. Lihat, yang pertama contohnya, should I consume vitamin? Haruskah saya mengkonsumsi vitamin? Nah, karena ini kalimat pertanyaan, berarti dia itu ada jawabannya. Jawaban yang pertama ada yes. Yes, tinggal balik yes. I karena di sini pertanyaannya I, berarti jawabannya itu you. Yes, you should. Kalau no, you should not. Atau bisa disingkat jadi shouldn't gitu. Nah, ini pattern kalau kalian mau membuat kalimat should dengan kata kerja ke-1. Kalau misalkan mau membuat yang positif, kalian harus seperti ini patternnya. Kalau mau negatif ini, dan interrogatif ini gitu. Jadi jangan sampai bingung lagi.
Jangan sampai ada ini tiba-tiba jadi verb ing, itu tidak bisa ya. Kalau misalkan mau verb ing berarti itu ada tambahannya lagi gitu. Jadi harus sesuai dengan pattern yang saya berikan gitu. Oke, untuk yang kedua yaitu pattern nominal. Artinya dia itu tidak memiliki kata kerja. Jadi langsung ke kata keterangan. Baik itu kata keterangan tempat, waktu, atau kata benda, atau adjektif, kata sifat. Kalau misalkan kata benda ada kata keterangan kata profesi, nama-nama orang, nama binatang, nama buah-buahan, dan lain-lain. Ingat, jadi kalau misalkan mau membuat nominal, dia itu tidak memiliki kata kerja. Baik itu kata kerja pertama, kedua, ketiga. Dia itu tidak memiliki kata kerja. Oke, kita langsung ke pattern. Di sini patternnya itu ada subject, should, ini yang positif ya. Subject, should, be, dan complement. Karena dia itu should itu wajib diikuti oleh verb ke-1 dan di sini tidak memiliki kata kerja, jadi harus wajib diikuti oleh atau wajib dibantu oleh kata bantu be. Ya, jadi should itu wajib diikuti oleh verb ke-1 karena di sini bentuknya nominal, jadi dia itu dibantu oleh kata bantu be. Oke, kita langsung ke contoh. You should be in my house today. Kamu seharusnya di rumah saya hari ini. Nah, dalam kalimat di sana tidak terdapat kata kerja. Jadi langsung ke kata keterangan tempat. Gitu. Di sini you sebagai subjek, should sebagai modality should, be di sini tidak ada artinya, dia itu hanya sebagai kata bantu, dan in my house ini kata keterangan tempat gitu. Dia itu tidak memiliki kata kerja. Oke, kalimat yang kedua yaitu yang negatifnya. Subject plus should plus not sama be dan complement. Di sini lihat contohnya, you should not be sad. Kamu seharusnya jangan sedih. Di sini tidak terdapat kata kerja. You sebagai subjek, should sebagai modality should, not sebagai dalam bentuk negatif, be kata bantu be, sad ini sedih artinya kata sifat atau adjektif. Jadi bukan kata kerja ya, ini adjektif, jadi harus tambahan be gitu. Nah, ini dalam bentuk negatifnya. Yang kedua yang terakhir yaitu interrogatif. Interrogatif di sini sama seperti tadi rumusnya, dibalik dulu, should dulu baru subjek dan kesananya be dan complement. Nah, di sini contohnya, should I be here right now? Haruskah saya di sini sekarang? Tidak ada kata kerja lagi. Jadi langsung menggunakan kata bantu be. Nah, here di sini complement artinya kata keterangan tempat. Haruskah saya di sini sekarang gitu kan, tidak ada kata kerjanya. Nah, ini pattern untuk kalian kalau misalkan kalian mau membuat kalimat should dengan bentuk nominal gitu. So I think enough for today. Ini materinya tentang should yang present. Untuk tugasnya nanti saya akan cantumkan di lembar kerja siswa ya. So thank you for attention. See you next week and good luck for your study. Don't forget to do your tasks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.